Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Arijal dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana semester 2C. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-11 yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Eni Nuraini SH MH dan juga asisten dosennya yaitu Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SH MA tentang sifat kesengajaan. Sifat kesengajaan yang pertama yaitu kesengajaan berwarna atau bus offset atau juga dolus malus, yaitu sengaja melakukan perbuatan berarti sengaja untuk berbuat jahat. Jadi kesengajaan perlu ada kesadaran dari pelaku terhadap perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain, kesengajaan berarti kesadaran dari si pelaku terhadap perbuatan melawan hukum. Atas dasar itu, kesadaran menjadi syarat untuk dapat dipidayanya pelaku. Ajaran ini sudah tidak dianut lagi karena memberikan beban yang berat kepada penuntut umum dan terutama hakim. Dalam ajaran ini, hakim harus membuktikan bahwa pelaku dalam melakukan tindak pidana selain menghendaki perbuatannya, juga mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang yang ada. Yang kedua, kesengajaan tidak berwarna atau colorless offset, yaitu untuk dapat dipidana pelaku cukup hanya dengan menghendaki perbuatan dan tidak mengharuskan atau mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana. Ajaran inilah yang dianut oleh undang-undang atau hukum pidana di Indonesia. Dalam hukum pidana Indonesia berlaku asas leg dura sedina scripta, yang artinya yaitu dengan diundangkannya hukum pidana maka setiap orang dianggap mengetahuinya. Oleh karena itu, peraturan yang berlaku dan diundangkan mengikat setiap orang untuk mentaatinya. Selanjutnya ada kekeliruan atau kesesatan atau juga salah kira atau dwelling, ignorance atau mistake. Disebut juga dengan tidak sengaja, dan keadaan batin seperti ini dinamakan juga kesesatan, kekeliruan atau salah kira. Kesesatan dapat dibedakan, yang pertama, kesesatan peristiwa, yang kedua, kesesatan hukum, yang ketiga, kesesatan atau kekeliruan orang, yang keempat, kekeliruan objek, yang kelima, penyimpangan sasaran, yang keenam, delik putatif. Selanjutnya, ada pembagian jenis-jenis kesengajaan. Yang pertama, dolus determinatus, yaitu kesengajaan tertentu yang ditujukan oleh objek tertentu. Yang kedua, dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan tidak tertentu yang tidak ditujukan pada objek tertentu melainkan pada sembarang objek dan tidak memperhatikan objek mana yang akan menjadi korbannya. Yang ketiga, dolus alternativus, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek yang satu atau objek lainnya, jadi memilih satu di antara dua objek. Yang keempat, dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada umum. Yang kelima, Weber's dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek tertentu, tetapi untuk mencapai tujuan itu dilakukan lebih dari satu perbuatan. Yang keenam, dolus indirectus atau error haftung, yaitu kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang sebenarnya bukan kehendak atau tujuan pelaku. Yang ketujuh, dolus premeditatus, yaitu kesengajaan yang direncanakan lebih dulu. Yang kedelapan, dolus repentinus atau dolus impetus, yaitu dolus ini bisa juga disebut dengan Hastamut dari Jerman, yaitu kesengajaan yang merupakan kebalikan dari dolus premeditatus, yaitu kesengajaan yang timbul dengan sendirinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.